hati. Dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 29. Saya akan bacakan buat kita. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Nats kita hari ini adalah ketika Daniel terbuang ke Babel. Pada saat itu Babel dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Tentu di sini kita melihat bagaimana Allah yang bekerja, Allah yang luar biasa, sekalipun Allah kita dikenal sebagai Allah yang Abraham atau Allah Abraham, Ishak, Yakub, tetapi dia juga bekerja di daerah Babilonia, di mana dia adalah Allah roh itu sendiri. Oleh karena itu ketika Nats ini adalah seorang raja penguasa negeri, orang nomor 1 di sebuah negeri dengan fasilitasnya dan yang lainnya yang bernama Nebukadnezar. Sebagai seorang pemimpin adalah pemimpin yang mengayomi rakyat, sekalipun orang Israel adalah orang yang terbuang di tempat itu. Tetapi ternyata kita melihat bagaimana Daniel berkata-kata melalui firman Tuhan kepada Raja Nebukadnezar ketika dia menjadi raja yang sombong, ketika dia menjadi raja yang tinggi hati. Tuhan memberikan peringatan melalui Daniel kepada Nebukadnezar sendiri. Dia akan seperti binatang, dia akan mendapat hukuman, bahkan makanannya adalah rumput yang diberikan kepada lembu. Tentu disinilah yang mau dikatakan kepada kita yang pertama. Ketika kita memiliki kuasa, ketika kita memiliki apa yang ada sekarang itu, disitulah jadikan pangkat, jadikan kekuasaan, jadikan apa yang kita miliki itu menjadi berkat kepada sesama, bukan menjadi orang yang sombong. Karena apa? Tentu hidup ini selalu berputar, tidak akan selamanya. Dan semuanya punya waktu di dunia ini. Oleh karena itu bagaimana juga dari setiap harta kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita miliki. Nah, tentu di sini yang disoroti adalah Daniel sebagai pemimpin tertinggi. Tetapi kita juga mengingat bahwa ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan janda di bait Allah, dia memberikan apa yang dia miliki untuk Allah. Artinya dari segi apa yang dia miliki itu adalah untuk kemuliaan Tuhan.
Disinilah Tuhan mau katakan untuk hari ini, dari pagi hari sampai malam hari, jadikan aktivitas itu adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk menyombongkan diri. Kesombongan itulah yang akan menjatuhkan kita. Tetapi kerendahan hati Allah yang mengangkat kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Ajar kami untuk mensyukuri segala berkat Tuhan dan jadikan kami orang yang berhikmat, sehingga segala sesuatu yang kami miliki adalah miliknya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.